Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas 3 naratif market crypto ya untuk di kuartal 1 atau di Q1. Ini mungkin naratif yang cukup menarik menurut saya gitu ya, dan ini mungkin belum banyak dibahas juga. Jadi video kali ini kita akan lihat kira-kira ini mumpung Bitcoin misalnya lagi sedikit mengalami penurunan gitu ya. Jadi kita bisa lihat kira-kira kalau misalnya kita mau beli kripto apa sih yang akan menjadi watchlist kita. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita targetkan mungkin 600 likes di video kali ini. Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya. Kita bisa langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Ya, kalau kita lihat, nah, yang video yang kali kita akan bahas ini mengenai Q3 Quartal 1 atau Q1 Crypto Narratives. Kira-kira naratif apa yang akan terjadi di kuartal 1 gitu, dan bagaimana kita memposisikan. Dan menurut saya ini akan menjadi good opportunity untuk kita, karena kalau kita bisa perhatikan saat ini Bitcoin juga konsolidasi di area kisaran 43.000 ya. Kalau kita lihat grafiknya misalnya di sini Bitcoin sedang mengalami penurunan. Mungkin kita lihat di time frame 4 jam kali ya. Sedikit konsolidasi gitu, berhubung dengan ETF news. Kalau misalnya teman-teman gak mau spekulasi, ya lebih baik menunggu hasil ETF ya, apakah akan di approve atau di reject. Tapi di sini kita penurunan dari 45.000 ke 43.000, jadi bisa dibilang ya masih bisa turun lagi, bisa, which is a good opportunity untuk mungkin membeli beberapa kripto juga. Ya, kembali lagi disclaimer on and do your own research. Kita bisa langsung masuk ke dalam videonya. Nah, di sini saya ada sempat membuat satu thread di X di Twitter gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau support juga, mungkin bisa give a follow gitu ya. It's my client handle-nya. Kita akan coba aktif juga di Twitter. Kita akan ngomongin tentang 3 crypto naratif ya. Kita ngomongin langsung masuk aja. Yang pertama itu yang kita akan bahas adalah Ethereum. Ya, Ethereum and beta play. Artinya ini lebih karena ekosistemnya yang benar-benar direct langsung ke dalam Ethereum gitu. Mulai dari layer 2, liquid staking derivative atau liquid staking derivative finance and many more gitu ya. Ini sebenarnya sempat kita bahas menjadi salah satu naratif juga di mana ya, di video 5 naratif kita ya di tahun 2024. Nah, di sini. Jadi menurut saya ini bakal play out gitu ya untuk naratif ini. Dan nanti kita akan share juga beberapa watchlist yang mungkin teman-teman bisa pantau di sektor ini. Nah, kenapa Ethereum dan teman-temannya lah, istilah seperti itu. Yang pertama, kalau teman-teman lihat grafik ya, kalau kita lihat dari sini Ethereum Bitcoin chart yang saya sempat share di dalam layar gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat di mana Ethereum Bitcoin secara 1 week, ini 1 minggu, ini kita berada di level support. Which is ini a good opportunity untuk kita kalau misalnya mau bounce. Ya, kalau kita ngomongin di sini langsung aja lihat secara 1 week. Ya. Jadi ini a good level, support level gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bounce mungkin di daerah level ini. Gitu. Memang nih minggu pertama cukup krusial dengan adanya spot ETF. Tapi yang menariknya buat saya mungkin inflow-nya lebih ke dalam Ethereum. Kita lihat Ethereum outperforming dalam beberapa hari terakhir, khususnya untuk layer 2-nya atau ekosistemnya. Dan kita bisa lihat bahwa selama beberapa bulan terakhir Bitcoin ini sudah leading. Ya, kalau teman-teman lihat Bitcoin ini leading, naik sekitar 183% dari bottom. Sedangkan Ethereum ya, ingat dulu ya, sini 183 ya. Ethereum itu kalau kita lihat dari bottom itu 153. Jadi bisa kita katakan sebenarnya Ethereum ini lagging atau bisa dibilang underperform dibandingkan dengan Bitcoin. Dan mungkin ini adalah switch di mana Ethereum akan mulai performing. Gitu. Kita lihat juga dengan adanya hype Solana ekosistem, Avalanche ekosistem hype gitu ya. Dan selama beberapa hari terakhir mereka mulai lebih consolidating, mulai reduce hype-nya gitu ya. Bisa jadi masuk ke dalam Ethereum ecosystem. Seperti itu. Nah, kita lihat dari sini juga di mana ya. Tunggu loading dulu. Sorry. Nah, di mana di sini kita bisa lihat Ethereum flows, di mana dia keluar dari exchanges ya. Di mana nih balance-nya makin lama makin turun di exchange flow-nya. Kenapa? Karena akan lebih aktif di dalam on-chain. Orang-orang lebih aktif di DeFi-nya, mungkin dengan adanya airdrop atau ya incentivize orang-orang untuk lebih aktif terhadap di on-chain gitu ya. Makanya mungkin kita lihat
secara ekosistem pun mulai aktif di Ethereum. Jadi kita bisa benefit nih kalau kita posisikan portfolio kita ada exposure terhadap Ethereum and ekosistemnya punya Play. Seperti itu. Nah, kita lihat juga untuk layer 2-nya. Di sini teman-teman bisa perhatikan di L2Bit di mana value lock-nya ini has been increasing lumayan gitu dan steadily. Ini untuk layer 2 gitu ya. Increasing steadily selama 1 tahun terakhir. Gitu, bahkan beberapa Ethereum layer 2-nya yang cukup performing seperti Arbitrum, Optimism gitu ya, yang memang lagi cukup bagus lah secara performa. Ya, bahkan Arbitrum ini bisa dikatakan udah masuk price discovery zone. Sempat kita bahas juga menjadi salah satu rekomendasi kita, which is still good sebenarnya ya, tapi ya buy on pullback aja teman-teman. Next up kita bahas lagi, nah ini untuk user daily active user di mana juga mengalami kenaikan dari Arbitrum OP base untuk di Ethereum. Total value lock untuk saat ini, kalau saya lihat ya, yang ada exposure ya, kalau teman-teman lihat seperti ini selain Ethereum adalah Arbitrum, Optimism, tadi kita sempat bahas, Base, Polygon, ada Manta, tapi Manta tokennya belum di airdrop gitu, dan beberapa lainnya gitu. Kalau teman-teman mau Immutable X atau Loopring itu masih cukup menarik juga sebenarnya. Nah ini watchlistnya untuk Ethereum ecosystem. Ya, ARB, OP, Matic. Lalu kita juga bisa bahas ke dalam liquid staking derivatifnya, di mana Ethereum-nya di stake. Ya, seperti apa? Seperti Lido gitu ya, seperti Fractshare. Ini lebih masuk ke dalam DeFi ataupun lebih kompleksnya. Kompleksnya itu ke Ethereum yang sesudah di stake bisa di generate yield lagi seperti Pendle. Gitu. Jadi ini bisa kita jadikan watchlist teman-teman lah di Ethereum ecosystem. Bisa cek nanti di Twitter profile saya gitu ya. Nah, next up kita bahas yang kedua gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua itu menurut saya itu adalah China Narrative. Ya, dimana nih tahun naga 2024 Year of the Wood Dragon ya, which is ada beberapa yang menarik ya dari Year of the Wood ini. Yang pertama, kalau orang Chinese ya, mereka China Narrative di sini mereka lebih mau take more risk, mengambil resiko gitu ya, lebih courageous, lebih berani lah istilahnya seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena akan mereka mencari kesempatan. Biasanya tahun naga itu tahun yang bagus gitu. Lalu kita bisa disupport mengenai di sini ada Hong Kong juga. Dimana ini akhir tahun 2023 ya, Hong Kong says it's ready to accept spot crypto ETF application, which is good karena kan Hong Kong sendiri adalah financial hub-nya Asia gitu. Jadi ya hal seperti ini a good sign gitu. Makanya kita bisa bahas bahwa mungkin China Narrative atau kripto yang bergerak, bukan yang bergerak tapi disupport oleh orang-orang China gitu ya, ataupun sebenarnya Jepang juga sih kalau menurut saya gitu ya. Ini akan menarik gitu. Tapi yang saya lebih bahas sekarang di sini mengenai China-nya. Nah, watchlist-nya apa? Watchlist-nya di sini. Teman-teman bisa lihat. Watchlist ada CFX, adalah the only compliant blockchain in China. Di sini kalau saya lihat nih blockchain Conflux. Ini bisa dikatakan Conflux ini sebagai Ethereum-nya China lah. Gitu. Kenapa? Karena dia yang benar-benar di-accept nih. Teman-teman bisa lihat Chinese Ethereum. Conflux draws spotlight as Hong Kong welcome retail traders. Conflux Network adalah Asia-focused blockchain that have some dub atau bisa dikatakan julukan Chinese Ethereum. Karena dia yang comply terhadap aturan-aturan di China. Seperti itu. Lalu ada Filecoin. Ya, Filecoin ini kan data storage. Cuma bisa dikatakan Filecoin ini punya supportive yang cukup kuat juga di China. Karena Filecoin ini dia proof of work, dia mining juga. Nih, teman-teman bisa lihat dari sini, dari the block data. One of the largest Filecoin firms in China. Ini mining ya, a Chinese Filecoin mining firm gitu. Ini walaupun beritanya berita tentang mereka kena kasus lah, istilahnya seperti itu. Tapi bisa dikatakan memang ini support gitu ya. Maksudnya banyak orang-orang China gitu ya di sana, ya mereka supportnya Filecoin sebagai dikatakan Bitcoin-nya gitu. Kenapa? Karena proof of work gitu ya, mining gitu. Sedangkan Ethereum-nya itu seperti Conflux, CFX gitu. Jadi Bitcoin-nya Filecoin, Ethereum-nya CFX. Dan masih ada beberapa lainnya. Ada MDT, Lina, CTXC, PHB, Neo, ini juga layer 1 fokus, udah cukup lama juga. Dan
lain-lainnya. Teman-teman bisa do your own research, tapi ini yang menjadi watchlist saya gitu ya. Dan next up kita bisa ngomongin yang ketiga kali ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu the third narrative itu adalah DEXs ya. Tapi kita stop dulu di sini ya, DEXs. Ya, sebelum teman-teman kita lanjutin yang ketiga, saya mau tahu nih teman-teman yang nonton sampai di part kali ini mungkin bisa komen Panda gitu ya di kolom komentar. Jadi saya tahu nih kira-kira berapa banyak sih orang-orang yang nonton sampai di durasi ini gitu ya. Nah, kita lanjutin dulu gitu ya. Sekarang DEXs. Naratif 3 tuh DEXs gitu ya. DEXs ini sebenarnya kalau saya bahas ya, ini goes hand in hand with the crypto market. Jadi pada saat dia mengalami kenaikan, DEXs juga seharusnya naik dengan trading volume yang mengalami kenaikan. Kenapa? Karena orang mulai interested ke dalam crypto. Mereka mulai explore terhadap opportunity bukan di centralized exchange saja, tapi di decentralized exchange gitu. Dengan adanya hype, more volume juga. Meme coin kalau teman-teman tahu pasti belinya kan di decentralized exchange. Nah, salah satu yang sebenarnya lagi hype juga itu adalah Jupiter. Ini websitenya ya, Jupiter ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah aggregator di mana dia mengambil best price gitu ya di ekosistem Solana gitu dari decentralized exchange. Jadi ya istilahnya dia ngambil yang paling murah gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang Jupiter ini menarik. Kenapa? Karena dia cukup hype gitu ya teman-teman, dia cukup hype dan dia akan di airdrop. Akan ada airdrop di Januari 2024 dan ini bisa kelihatan ada pre-launch tokens gitu ya. Nah, pre-launch tokensnya Jup USD ini udah sampai harga kisaran $0.69, which is sekitar 6 miliar dolar valuation. Jadi bisa dibilang ini cukup hype sekali gitu. Bahkan menurut saya ini sedikit over value gitu ya. Tapi mungkin ya secara use cases memang orang-orang pakai dan memang Solana ekosistem kan lagi hype juga gitu. Lagi banyak usernya. Nah, makanya yang kita ngomongin kenapa dia cukup berpotensi, mungkin ini bisa ripple atau bisa dibilang ini bisa domino ke DEXs lain di ekosistem lain gitu. Makanya ini yang menariknya. Seperti apa? Oh, seperti mungkin di sini saya sempat bahas ya. Seperti di sini watchlist kita seperti Trader Joe. Kalau teman-teman lihat Trader Joe di sini, ini yang sempat saya bahas ini adalah DEXs di Avalanche gitu ya. Tapi the project ini selama bear market menurut saya ini salah satu DEXs yang make progress. Dia buat beberapa available ke beberapa chain, Arbitrum, BSC dan lain-lainnya. Dan teman-teman bisa lihat secara total value lock dia mengalami kenaikan selama beberapa bulan terakhir, ditambah dengan volume meningkat. Maka ini saya bilang ini goes hand in hand. Di mana market crypto mengalami kenaikan, DEXs juga mengalami kenaikan seperti itu. Lalu Joe ini lagi membuat dia punya franchise atau bilang forknya dia lah bisa dikatakan gitu ya. Ini di Mantle namanya Merchant Mo. Jadi orang-orang mungkin cukup hype terhadap hal ini ya, Joe. Lalu mungkin kita bisa lihat seperti 1inch juga. 1inch ini aggregator ya, ini hampir sama benar-benar seperti Jupiter. Bedanya dia lebih di Ethereum lah. 1inch nextnya juga sebenarnya yang baru ya. Yang baru itu adalah PancakeSwap. Bukan baru, tapi PancakeSwap ini news baru di mana mereka reduce tokenomics-nya dari 750 juta jadi 450 juta. Ya, which is ini good lah, di mana reduce supply ini sesuatu yang cukup benefit. Dan saya rasa PancakeSwap ini banyak teman-teman yang sudah memakai PancakeSwap juga gitu kan. Dan secara harga pun PancakeSwap ini very low. Sekarang kita lihat satu pancake aja $2.9. Kalau kita lihat secara all time high-nya aja dia di kisaran $40 gitu. Saya sih lihat sebenarnya waktu dia naik sini ini kan berdasarkan purely hype gitu ya. Jadi mungkin gak naik sampai ke level ini gitu ya. Mungkin bisa salah juga. Mungkin dia bisa break to all time high. Tapi ini quite high valuation. Tapi kalau dia naik mungkin ke $15 ataupun $20 itu masih cukup lumayan kalau menurut saya dengan di harga sekarang. Gitu. Jadi definitely bisa watch PancakeSwap dengan reduce atau new tokenomics-nya dia juga dan beberapa di watchlist kita yang kali ini gitu. Jadi mungkin ini adalah ketiga ya Q1 naratif yang menurut saya bisa play out. Seperti tadi kita bahas Ethereum dan ekosistemnya. Lalu kita bahas juga Chinese narrative gitu, Chinese narrative. Lalu yang ketiga kita bahas mengenai decentralized exchange gitu ya.
Ya, jadi mungkin itu saja untuk video dari saya untuk hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini dimana kita bahas mungkin new narrative, ini bisa menjadi watchlist teman-teman beberapa kripto yang kita sebutkan gitu ya, bukan ajakan membeli atau menjual suatu kripto. Kembali lagi disclaimer on and do your own research. Jangan lupa untuk like videonya, kita targetkan 600 likes di video kali ini dan komen panda juga gitu ya. Dan thank you semua for watching and we will see you in the next video. Bye bye.